Selamat malam, Shalom saudaraku, opa, oma, bapak, ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam program PKLU GPIB Senin 5 Juni 2023. Malam hari ini saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Yosina Magdalena Alphonse Papilaya dari Jemaat GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Bahtera yang dipandu Yesus, panci salib tandanya, itu bahtera keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Kita akan masuk dalam doa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, yang kami sembah dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami sudah dilindungi sepanjang hari ini dengan semua aktivitas kami, tua, muda, kecil, besar, keluarga, pribadi, dan rumah tangga kami. Di malam ini kami mau membaca dan mendengar firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, untuk kami dapat mendengar dengan baik serta melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita, Alkitab kita yang akan menjadi pokok renungan kita di malam ini akan dibaca sesuai dengan Sabda Bina Umat yang terambil dari Kejadian pasal 27 ayat 5 sampai dengan 17. yang berbunyi begini. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau, kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan, sebelum aku mati. Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, tetapi Esau, kakakku, adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya.
Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita yang berbicara tentang berkat atau kutuk. Ayat yang ke-13 mengajar kepada kita untuk menyimak tema ini. Berkat atau kutuk. Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang Tuhan Yesus kasihi, membaca peristiwa yang diceritakan dalam ayat 5-17 Kejadian 27 ini, dapat dikatakan bahwa tindakan Ribka, ibu dari Esau dan Yakub, adalah tindakan yang membingungkan dan menyulitkan. Membingungkan karena Ribka justru menyuruh Yakub untuk melakukan perintah ayahnya kepada Esau. Nah, bagaimana bisa seorang istri yang juga adalah ibu, Ribka mengajarkan kepada Yakub untuk melakukan penipuan dengan berpura-pura menjadi Esau? Yakub tentunya bingung dengan perintah ibunya. Yakub menyampaikan pandangannya seraya mengingatkan ibunya agar mempertimbangkan masak-masak tentang ide mengelabui ayahnya. Namun Ribka memberikan jawaban yang tegas. "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku." Dan kemudian Yakub menuruti apa yang disuruh oleh ibunya. Kita baca dalam ayat yang ke-14 sampai 17 tadi. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan muncul di benak kita. Apakah benar tindakan seorang Ribka, seorang ibu seperti itu? Dan apakah benar juga tindakannya sebagai seorang yang beriman? Membaca Kejadian 25 ayat 21 sampai 23 dan 29 sampai 34, maka kita dapat memahami apa yang menjadi dasar dari perbuatan Ribka ini sebagai istri dari Ishak dan ibu dari Esau dan Yakub. Justru karena Ribka mengetahui ada firman Tuhan yang disampaikan kepadanya pada saat ia mengandung kedua anak kembar ini. Dan justru karena ia mengenal karakter anak-anaknya, juga relasi yang terjadi antara mereka berempat, maka Ribka melakukan tindakan tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi, jelaslah bahwa hidup kita adalah berkat. Hubungan yang terjadi antara dan di dalam keluarga kita juga adalah berkat. Karenanya perlu terus memelihara hubungan yang ada dengan mohon pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, agar hanya berkat yang ada dalam hidup kita dan bukan kutuk. Menutup hari di malam ini, mari kita panjatkan doa bersama-sama kepada Tuhan sambil mohon berkat atas hidup keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan renungan malam ini. Amin.
resah dan ombak menderu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Kita akan berdoa untuk menutup acara renungan ini. Ya Tuhan Allah yang maha baik, oleh pengasihan dan perlindungan-Mu, kami semua ada selaku umat kepunyaan-Mu yang Dikau percayakan hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kita dengarkan di malam ini. Biarkan kami juga mau menjadi saksi-saksi-Mu lewat seluruh perlakuan hidup kami. Tolong kami, ya Tuhan, untuk memelihara firman-Mu. Bapa, berkati kiranya gereja-gereja-Mu, umat percaya-Mu di seluruh muka bumi ini. Para pendeta, hamba-hamba, pelayan-pelayan-Mu yang bekerja melayani dan mengabdi kepada-Mu. Semua organisasi-organisasi dalam gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Dewan PKLU GPIB Damai Sejahtera dalam seluruh sepak perjuangan dan pergumulan pelayanannya. Untuk PKLU di tiap jemaat GPIB yang masih berfungsi, yang masih beraktivitas, juga kepada anggota PKLU yang dalam kondisi yang mencemaskan, penuh penderitaan di usia lanjut mereka. Kami berdoa untuk Dewan PKLU dalam mengembangkan setiap program yang telah ada dan untuk dilaksanakan. Beri semangat yang kuat dan tekun untuk menjalankan akan program-program yang telah ditentukan. Untuk Majelis Sinode GPIB dalam program-program pelayanan yang telah ditetapkan. Program Dewan SPMAB bagi jemaat-jemaat khusus para lansia, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia, Bapak Presiden dan staf aparat pemerintahan dalam mempersiapkan bangsa dan negara menyongsong pemilihan di tahun 2023-2024 yang akan datang, dari kota-kota besar sampai pada desa-desa yang terpencil. Kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan, kiranya Engkau berkati dan berilah masa depan mereka yang baik dan terjamin bagi mereka juga. Kami berdoa untuk semua orang yang tertindas karena pemerasan hak-hak hidup mereka. Banyak problem manusia yang ada yang terjadi di dunia ini. Tetapi kami percaya mata Tuhan melihat, telinga Tuhan mendengar semua keluhan umat-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami doakan pada saat malam ini. Ampuni dosa kami, sebab kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, yang telah mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam ini, terima kasih dan terimalah salamku. Tetap semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.